الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد رحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا مجيب السائلين. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan. Semoga kita semua insyaallah terus-menerus dikaruniai taufik sehingga kita selalu dekat dengan Al-Quran, tilawatan wa tadabbura, kata ulama, baik mentilawahkannya sebagai bacaan dan zikir harian kita, dan begitu juga tadabbur yang merupakan tujuan dari penurunan Al-Quran. Liyadabbaru fih, kata Allah. Tujuannya Al-Quran itu salah satunya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita tadabburi, sehingga dengan itu kita mengetahui petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mengetahui apa yang Allah inginkan dari kita sebagai seorang makhluk yang mengabdikan diri kepadanya. Dan mudah-mudahan insyaallah semua kita ini dilapangkan Allah dadanya sehingga bisa memahami ayat-ayat yang ada pada kalamnya dan diberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga semua insyaallah istiqamah di atas petunjuk beliau, dan semoga kita semua dipersatukan dengan beliau di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ayat kita di surah Ar-Ra'd yang insyaallah akan kita lanjutkan dari ayat yang kelima. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Di 4 ayat pertama sudah kita baca dan pelajari makna dan kandungannya yang secara ringkas sekalian. Di sana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjelaskan kepada kita tanda-tanda dari kekuasaannya, baik
menciptakan, begitu juga menghidupkan, dan juga sekaligus kekuasaan Allah untuk mematikan, yang tentunya setelah Allah menjelaskan bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran. Maka dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu nyata dan jelas bagi kita di ayat-ayat tersebut, maka di ayat kita malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa in ta'jab, dan jika engkau merasa heran ya nabiyana, gitu ya. Dalam tafsir begitu dituliskan, wa in ta'jab, ya nabiyana, dan jika engkau merasa heran wahai nabi kami, gitu ya. Fa'ajabun qawluhum, maka yang lebih mengherankan lagi adalah ucapan-ucapan mereka, ya, ucapan-ucapan mereka. Tentu mereka di sini adalah orang-orang kafir secara umum dan orang-orang musyrik Mekah secara khusus. Apa ucapan mereka? Aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Ya, apakah bila kami telah menjadi tanah, akankah kami, ya, menjadi makhluk yang baru? Ya, maknanya ini adalah ungkapan sebagai bentuk pendustaan mereka terhadap hari kebangkitan. Ya. Jadi wa in ta'jab, dan jika engkau merasa heran ya Rasulullah, ya, maka ada lagi yang lebih mengherankan, yaitu ucapan orang-orang musyrik, ya, ucapan orang-orang musyrik, aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid, kalau kami sudah menjadi tanah, akankah kami menjadi makhluk yang baru? Yang saya katakan tadi, ini salah satu bentuk pendustaan mereka terhadap hari kebangkitan. Dan ini memang salah satu penyakit yang diderita oleh orang-orang musyrik khususnya di masa lalu. Baik, berkenaan dengan ayat ini, bila kita rujuk kepada beberapa tafsiran para ulama, seperti misalnya Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih, dia mengatakan wa in ta'jab, jika engkau heran ya Rasulullah, ya, jika engkau heran ya Rasulullah, maksudnya kata Al-Imam Al-Qurtubi, jika engkau heran ya Rasulullah dengan pendustaan mereka, ya, kepadamu, padahal dahulunya mereka itu menyanjungmu, ya, padahal mereka itu dulunya menyanjungmu, menggelarmu dengan Al-Amin. Maka ada lagi yang lebih mengherankan dari itu, yaitu pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan, ya, sebab mereka itu telah mengakui dan berikrar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segalanya. Yang bila ditanya mereka siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi,
La yaqulunna Allah, pasti mereka akan katakan yang menciptakan itu semua adalah Allah. Nah, jadi di balik ikrar mereka akan kekuasaan Allah, ya, sangat mengherankan, bahkan lebih mengherankan, ya, bahwa keyakinan mereka yang mengatakan bahwa apa mungkin kami bila sudah menjadi tanah akan kembali menjadi makhluk yang diciptakan secara baru. Tentu ini lebih mengherankan dari itu. Itu kira-kira makna dari ucapan Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih dalam tafsir beliau di ayat ini, di juz yang kelima dari tafsir beliau. Dan Al-Imam At-Tabari rahmatullahi alaih, dia punya pandangan lain terhadap ayat ini. Wa in ta'jab. Maknanya, kalau dalam pandangan Al-Imam At-Tabari, beliau mengatakan, jika engkau heran, ya, wahai Muhammad, terhadap mereka-mereka, ya, yang menjadikan selain Allah sebagai sembahan yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya, maka yang lebih mengherankan lagi adalah ucapan mereka, "Aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid." Apakah kami ini kalau sudah menjadi tanah, ya, akankah kami nanti akan menjadi makhluk yang baru? Maknanya kita katakan, akankah kami ini dibangkitkan? Nah, begini sekalian pandangan-pandangan ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi dan Al-Imam At-Tabari rahmatullahi alaihim jami'a. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Mereka-mereka, ya, mereka-mereka yang dijelaskan tadi, yang secara khusus sangat mengherankan ucapannya, yang meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan kebangkitan mereka. Mereka itu adalah, kata Allah, orang-orang yang kafir birabbihim, terhadap Tuhan mereka. Ya, mereka-mereka yang punya pandangan seperti itu adalah mereka orang-orang yang kafir terhadap Tuhan mereka, birabbihim, yang menciptakan mereka, yang menguasai mereka, yang mengatur dan mentadbir hidup mereka, yang menghidupkan dan mematikan mereka, yang membagi rezeki mereka. Itu semua kandungan makna dari Rabbun. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah yang akan terikat dengan belenggu-belenggu di leher mereka. Al-aghlalu fi a'naqihim. Sebagai gambaran, kata para ulama, ya, siksaan yang akan mereka terima nanti di akhirat, khususnya di neraka, yaitu al-aghlal, jamak dari ghallun, ya, jamak dari ghallun, yang kata para ulama kalung yang terbuat dari besi, ya, akan tetapi diikatkan dia ke tangan dan ke pundak seseorang, itu baru dikatakan aghlal, sehingga membuat orang tersebut tidak bisa bergerak secara bebas, ya. Nah, itu pandangan kebanyakan para ulama, bahwa mereka nanti akan diikat dengan rantai besi, ya, di akhirat,
khususnya di dalam neraka, disebabkan oleh kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan terikatnya mereka dengan rantai besi tersebut, maka mereka tidak bisa mengelak atau menghindar dari panasnya api. Nauzubillah. Nah, itu pandangan kebanyakan para ulama. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim, ya, maknanya mereka adalah orang-orang yang terbelenggu, ya, dengan rantai besi, ya, di leher mereka. Ini kata sebahagian ulama merupakan ilustrasi, ya, dari kekufuran mereka, sekalian, ya, di mana orang-orang kafir yang bertahan dengan kekufurannya padahal sudah cukup nyata bagi mereka tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa ditarik dari tanda kekuasaan itu, ya, akan kemampuan Allah membangkitkan mereka. Dan begitu juga, begitu sangat jelasnya bagi mereka kebenaran dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Tapi semua tanda-tanda tersebut, sekalian, itu tidak mengubah mereka dari kekufuran menjadi beriman, ya. Atas dasar itu, kata para ulama, mereka itu adalah orang-orang yang digambarkan, ya, terbelenggu, ya, dengan kekufurannya, sehingga mereka tidak bisa bergerak bebas untuk memperhatikan ayat, baik di ayat-ayat maqru'ah berupa kitab suci atau ayat-ayat kauniyah berupa tanda-tanda kekuasaan Allah di alam raya ini. Sehingga dengan keterbelengguan itu, kata para ulama, mereka tetap bertahan dalam kekufurannya atau terbelenggu dengan kekufurannya. Begitu menurut sebahagian ulama makna dari wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim. Lalu kata Allah wa ulaika ashabun nar, dan mereka-mereka itulah, maksudnya orang-orang kafir yang kufur terhadap Tuhan mereka, yang terbelenggu, ya, lewat kekufuran mereka, mereka lah nanti sebagai ashabun nar, ya, sebagai penghuni api neraka. Nauzubillah. Dan dikatakan mereka sebagai penghuni neraka, ya, ashab itu jamak dari sahib, ya, atau sahibah. Seolah-olah mereka ini, sekalian, teman-teman dari api neraka, karena ashab itu jamak dari sahib. Sahib itu kawan, ya, sahib itu kawan. Dan dikatakan mereka sebagai ashabun nar, kata para ulama, dalla ala mulamazatihim fiha, kata para ulama kita. Ini menunjukkan kalau mereka akan terus-menerus berada di dalamnya. Na'udzubillah. Sehingga kata Allah, hum fiha khalidun, dan mereka di dalam neraka itu akan kekal selama-lamanya. Begini lebih kurang penjelasan para ulama kita mengenai ayat yang kelima ini. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Waw ini disebut waw ataf, waw penghubung sekalian. Yang kata para ulama dihubungkan dia kepada ayat kita sebelumnya. Kalau di ayat yang kelima, ya, kalau di ayat yang kelima, wa in ta'jab, jika engkau heran wahai Muhammad dengan kekufuran kaummu kepadamu, padahal mereka adalah orang-orang yang telah menyanjung, memujimu, ya,
menggelarmu dengan as-sadiqul amin, seorang yang jujur lagi terpercaya. Ya, jika engkau heran dengan itu semua, maka ada lagi yang lebih mengherankan, yaitu ucapan mereka, "Aidza kunna turaban, a inna lafi khalqin jadid." Maknanya kedustaan mereka terhadap hari kebangkitan. Dan juga yang lebih mengherankan dari sikap mereka orang-orang kafir itu, yasta'jilunaka, mereka meminta kepadamu untuk disegerakan kepada mereka as-sayyi'ah, keburukan, qabla al-hasanah, sebelum kebaikan. Ini disebut waw ataf. Jadi ini termasuk dari sikap mereka yang lebih mengherankan bagi siapapun, seperti kata Al-Imam Al-Qurtubi, ya, wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Dan juga yang lebih mengherankan dari mereka adalah permintaan mereka kepada Muhammad, kata Allah, ya, agar supaya disegerakan kepada mereka as-sayyi'ah, yaitu keburukan, yang sebagian ulama mengatakan keburukan di sini adalah siksa duniawi, ya, siksa duniawi, sebagaimana yang dituliskan para ulama tafsir, ya, seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi misalnya, dan Abu Bakar Al-Jazairi, ucapan mereka seperti yang diikrarkan oleh mereka di surah Al-Anfal, ya, di surah Al-Anfal. Apa kata mereka? Amtir alaina hijaratan minas sama. Kalau memang engkau betul wahai Muhammad sebagai utusan Allah, dan Al-Quran itu adalah sebagai kalamullah, dan agama yang engkau bawa itu adalah agama yang benar, ya, untuk membuktikan kebenaran itu dan ancaman-ancamanmu kepada kami bila kami tidak beriman kepadamu, amtir alaina hijaratan minas sama. Coba kau mintakan kepada Tuhanmu agar dia menghujani kami dengan hujan batu. Ya. Ini tantangan mereka dan sekaligus permintaan mereka. Itu makna as-sayyah di situ, Pak. Kata para ulama. Mereka meminta disegerakan, ya, keburukan atau siksa, ya, untuk ditimpakan kepada mereka. Maka kata para ulama, ini juga sesuatu yang sangat mengherankan dari mereka. Ya, ini juga sesuatu yang sangat mengherankan dari mereka, di mana mereka meminta untuk disegerakan siksa qabla al-hasanah, sebelum mereka meminta kebaikan. Ya, sebelum mereka minta kebaikan. Secara akliyah sekalian, secara logik, ya, secara akliyah, akal, tentu yang lebih tepat adalah kita minta dulu al-hasanah, itu kebaikan kepada Allah. Ya, artinya mereka datang kepada Nabi, memohonkan kepada Nabi agar, ya, Nabi memintakan kebaikan untuk mereka. Tapi anehnya, ini yang kita bilang tadi, tetapi yang mengherankan, mereka datang kepada Nabi itu minta untuk disegerakan, dijatuhkan siksa, ya, baik siksa dunia atau siksa akhirat. Ini juga sesuatu yang sangat mengherankan dari orang kafir tersebut. Jadi bisayyi'ati qabla al-hasanah. Sepatutnya mereka datang kepada Nabi, ya, memohon kebaikan, baik kebaikan-kebaikan yang sifatnya duniawiyah, yang dicontohkan para ulama, kesuburan tanah, ya, melimpah ruahnya, hasil kebun-kebun mereka, dan begitu juga ternak-ternak mereka, ya,
daripada meminta ya kepada Nabi SAW untuk ya disegerakan siksa. Kata para ulama, ini adalah bentuk dari kejahiliahan atau kebodohan mereka, sehingga wajar, sangat mengherankan permintaan itu bagi orang-orang yang berakal. Lalu kata Allah, wa qad khalat min qablihil mathulat. Waw di sini disebut waw hal. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, qad khalat, sungguh telah terjadi ya bermacam-macam contoh siksaan yang ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang sebelum mereka. Makanya di sebahagian ahli tafsir sekalian, ya permintaan mereka kepada Nabi agar disegerakan siksa, baik siksa dunia atau ancaman akhirat, ya sebelum permintaan ke mereka terhadap Nabi berbentuk kebaikan, ya ini adalah permintaan bodoh dan permintaan yang sangat berani, ya permintaan yang sangat berani. Kalau tepatnya itu sekali permintaan yang sangat ceroboh, ya permintaan yang sangat ceroboh. Artinya ceroboh itu adalah perbuatan yang tidak memikirkan akibat buruk ke depan. Itu namanya tindakan ceroboh. Ya. Kenapa dikatakan ceroboh permintaan mereka ini? Ya, sebab kata Allah, wa qad khalat min qablihim al-mathulat. Ya, sungguh telah terjadi ya bermacam-macam bentuk siksa yang ditimpakan Allah kepada orang-orang sebelum mereka, ya, yang itu mereka mengetahuinya. Ya, mereka bahkan melihatnya, melintasinya, seperti kaum Ad, seperti kaum Tsamud, ya, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Tambah lagi kaum Nuh dan seterusnya itu. Bahwa kaum-kaum yang kita sebutkan tadi, semua mereka ya kufur terhadap nabi-nabi yang diutus kepada mereka, dan akibat dari kekufuran itu Allah timpakan kepada mereka berupa siksa. Ada yang dijungkir balikkan tinggal tempat tinggalnya, ada yang dihanyutkan ya oleh Allah lewat banjir besar seperti kaum Nabi Nuh, dan ada yang dihujani dengan batu seperti kaum Nabi Lut, ya alaihi wassalatu wassalam. Itu semua mereka tahu, dan mereka lintasi daerah-daerah tersebut. Karena itulah kita katakan sangat mengherankan permintaan mereka itu, betapa cerobohnya mereka, ya ingin dipercepat siksa kepada mereka, padahal itu sudah pernah terbukti ya terjadi pada orang-orang sebelum mereka. Itu makna wa qad khalat min qablihil mathulat. Al-mathulat sekalian, kalau kita bicara lughah, dia jamak dari mathulah, yang asal katanya dari kata mithlun. Maknanya asalnya itu adalah serupa. Dan tentu tafsirnya di sini sekalian adalah al-uqubat, kata para ulama. Ya, wa qad khalat min qablihimul mathulat ay al-uqubat, berupa siksaan. Ya, al-mathulat di sini tafsirnya adalah siksaan. Jadi sudah ada orang-orang terdahulu yang mengalami penyiksaan karena keingkaran dan kekufuran mereka. Tapi itu tidak menjadikan orang-orang musyrik ya sebagai satu pelajaran yang dengan itu mereka tidak meminta disegerakan azab. Baik, al-uqubat atau siksa sekalian, ancaman
ya yang disebutkan oleh Allah dengan kalimat mathulat di dalam ayat ini, kata para ulama, menunjukkan bahwa siksaan yang diterima oleh mereka itu sesuai dia, sama dia dengan bentuk kekufuran yang mereka lakukan. Jadi dari kata mithlun, jadi serupa. Jadi siksa yang mereka terima itu serupa dengan perbuatan jahat yang mereka lakukan. Nah, karena itu kata para ulama, ini salah satu contoh ayat sekalian bahwa Al-Quran tidak cukup memahaminya itu hanya dengan modal bahasa Arab. Ya. Saya ulang balik, memahami Al-Quran tidak cukup modalnya hanya bahasa Arab. Ya. Karena kalau modalnya cuman bahasa Arab sekalian untuk memahami ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran ini, akan keliru nanti kita memaknai ayat ini. Ya, seperti wa qad khalat min qablihil mathulat, dan sungguh pernah terjadi ya min qablihim, dari orang-orang sebelum mereka, al-mathulat maknanya sesuatu yang sama. Jadi akan bingung dan keliru orang memahami di sini. Kalau sekedar memahaminya lewat bahasa sekalian. Jadi al-mathulat di sini tafsirnya adalah al-uqubat. Ya, berupa siksaan. Dan dikatakan siksaan itu mathulat karena bentuk siksaan yang mereka alami itu disesuaikan dia dengan kadar dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Baik. Dan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya Allah bila dia menyiksa hambanya, ya, siksaan itu sesuai dengan kadar kesalahan hamba. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Dalam hadis kudusi Allah tegaskan, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman pada diriku. Karena itu, sekalipun Allah menyiksa hamba-hamba yang ingkar dan kufur kepadanya, maka siksaan itu sesuai dengan kadar kesalahan mereka, dan karena itulah dikatakan al-mathulat. Ya. Wa qad khalat min qablihimul mathulat. Kemudian kata Allah, wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnas, ya, ala zulmihim. Ini sebagai alasan sekalian kenapa sikap orang-orang kafir itu sangat mengherankan. Permintaan mereka adalah permintaan yang berdasarkan kecerobohan, ya, keberanian yang tidak pada tempatnya, di mana mereka meminta untuk disegerakan siksa dunia sebagai pembuktian akan kebenaran Nabi kita sallam, sebelum mereka meminta sesuatu yang baik agar disegerakan kepada mereka dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan salah satu bentuk al-hasanah, ya, kebaikan yang sepatutnya mereka minta, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala seperti dalam ayat ini, wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu Muhammad, ladzu maghfirah. Lam ni lam taukid. Ya, lam ni lam taukid. Mana menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad benar-benar
mempunyai maghfirah, mempunyai ampunan, tuh ya, yang besar. Lalu maghfiratin. Di sini kata para ulama maghfirahnya itu nakirah. Ya, maknanya umum, Pak, menunjukkan besarnya ampunan Allah. Yang kata para ulama kita, sebesar apapun dosa dan kesalahan manusia kepada Allah, akan tetapi Allah ya keampunannya itu jauh lebih besar. Itu satu. Lalu maghfiratin. Lalu linnas, yang diperuntukkan dia linnas kepada manusia. Yang kata para ulama juga ini umum sekalian, ya, semua manusia tanpa pandang bulu, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mempunyai ampunan yang besar yang diperuntukkan kepada manusia ala zulmihim, sebesar apapun kezaliman mereka. Ya, sebesar apapun kezaliman mereka. Dan sebesar apapun dosa yang mereka lakukan. Ya. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi ala zulmihim. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan yang sangat luas yang diperuntukkan kepada manusia manapun ala zulmihim, sebesar apapun dosa mereka. Ya. Sebesar apapun dosa mereka. Dan ayat ini sekalian juga dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwa ada dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia ini yang sekalipun mereka tidak bermohon dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut, Allah akan ampuni. Ya, Allah akan ampuni. Jadi wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnas, dan kalimat an-nas ini perlu kita garis bawahi. Jadi ampunan Allah ini diperuntukkan kepada manusia secara umum. Ya, ampunan Allah ini diperuntukkan dia kepada manusia secara umum tanpa pandang bulu, Pak. Ya. Tidak akan ada orang yang terhalangi dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ampunan itu diperuntukkan kepada makhluk secara umum, manusia, linnas. Makanya tidak boleh kita batas-batasi ampunan Allah dari seseorang. Ya kan? Bahkan salah satu dosa besar ya yang ditegaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika kita menutup pintu ampunan Allah dari seseorang dengan ucapan misalnya bahwa kamu ini tidak akan mungkin diampuni oleh Allah. Kalimat ini kalimat yang berbahaya, Pak. Ya, kalimat ini kalimat yang sangat berbahaya. Tidak boleh kita batasi. Tidak boleh kita hukumi seseorang bahwa orang tersebut tak akan mungkin lagi diampuni oleh Allah. Sebab Allah nyatakan dalam ayat kita ini dan ayat-ayat yang lain tentunya, wa inna rabbaka ladzu maghfirah. Tuhanmu itu sangat besar ampunannya. Linnas, yang diperuntukkan kepada manusia. Ya. Apa kata Allah di ayat lain? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Dan dalam ayat ini Allah mempunyai ampunan yang besar yang diperuntukkan bagi an-nas, seluruh manusia, ala zulmihim, sebesar apapun kezaliman yang mereka lakukan. Walau tetap kita katakan loh sekalian, ada ampunan Allah itu yang memang harus kita minta lewat taubat. Ya, ada ampunan Allah itu yang memang harus kita minta lewat taubat kita kepada Allah, yang kata para ulama ya dari dosa-dosa besar yang kita lakukan.
Nah, dan ada ampunan Allah tuh yang dianugerahkan kepada kita tanpa kita minta. Ya, tanpa kita minta. Allah mengampuni kita. Dan banyak ayat yang menjelaskan itu. Seperti di surah misalnya, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata an ibadihi. Dialah yang menerima taubat dari hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan dia akan memaafkan kejahatan dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Yang dalam ayat tersebut dijelaskan walau orang tidak meminta ampun dari kesalahan itu, Pak. Ya. Jadi singkatnya tidak ada batasan ampunan Allah kepada siapapun. Allah ampunannya itu terbuka untuk siapapun. Akan tetapi ada yang memang harus diminta dia kepada Allah lewat taubat, khususnya dari dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia ala zulmihim, dan ada juga ya ampunan Allah itu dianugerahkan kepada seseorang walau orang tersebut tidak memintanya. Ini menunjukkan luasnya ya ampunan Allah. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnasi ala zulmihim. Jadi bila kita kaitkan dia kepada ayat kita tadi, sangat mengherankan orang-orang kafir itu yang meminta untuk disegerakan keburukan menimpa mereka sebelum mereka meminta kebaikan, padahal telah nyata bagi mereka dan sangat jelas bahwa pernah ditimpakan kepada orang-orang terdahulu siksa-siksa. Itu satu, dan juga sudah nyata bagi mereka ya berupa kebaikan di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki ampunan yang sangat luas yang sepatutnya mereka mintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, akan tetapi itu tidak mereka mintakan. Dan inilah dia sesuatu yang mengherankan dari sikap mereka. Dan kata Allah, wa inna rabbaka lasyadidul iqab, dan sesungguhnya Tuhanmu ya betul-betul sangat keras siksanya. Baik. Wa yaqulul ladzina kafaru. Waw ini juga waw ataf sekalian. Ya, maknanya masih kita kaitkan dia kepada ayat kita sebelumnya. Nah, berarti sudah ada dua yang paling mengherankan dari sikap orang kafir di ayat ini, Pak. Ya, yang pertama adalah ucapan mereka tentang keraguan mereka terhadap hari kebangkitan. Maknanya orang yang meragukan hari kebangkitan berarti dia meragukan kemampuan Allah untuk membangkitkannya. Dan wajar mereka dihukum kafir. Dan keyakinan seperti itu tidak ya akan terlahir kecuali dari orang-orang kafir. Itu satu. Yang kedua, yang mengherankan dari mereka adalah permohonan mereka kepada Nabi agar disegerakan kepada mereka siksa. Padahal mereka belum meminta kebaikan. Yang secara logik kita katakan, ya sebelum orang minta keburukan, minta dulu kebaikan. Itu logiknya. Tapi mereka tak lakukan itu. Ditambah kita katakan permintaan ini permintaan yang ceroboh. Sebab apa yang mereka minta akan untuk ditimpakan kepada mereka, itu telah pernah terjadi pada orang-orang sebelum mereka. Dan mereka lintasi daerah-daerahnya. Ya, ditambah lagi Allah tuh ya dia sangat luas ampunannya. Bila mereka beriman kepada Nabi kita ya dan masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun kezaliman mereka sebelumnya, Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Dan mereka sepatutnya juga menyadari bila mereka tetap dalam kekufuran mereka dan keengganan mereka beriman kepada Allah, maka siksa Allah sangat keras. Itu dua hal
yang sangat mengherankan dari sikap orang-orang kafir, Pak. Ditambah lagi kata Allah, wow, ini kita katakan wa ataf, wa yaqulul ladzina kafaru. Dan yang mengherankan juga ucapan orang-orang kafir yang senantiasa mereka ucapkan. Nah, itu ditandai dengan fi'il mudhari', Pak. Yaqulu, itu kan fi'il mudhari', dalla 'ala istimrar, yang menunjukkan kesinambungan, ya, yang menunjukkan kesinambungan. Apa kata orang-orang kafir itu? Laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Ucapan mereka, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu satu bukti dari Tuhannya. Ini ucapan mereka yang terus-menerus mereka ungkapkan. Ya, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu, dalam ucapan mereka tentunya, Pak, ayatum mir rabbih, satu bukti dari Tuhannya yang menunjukkan kalau dia seorang rasul. Ya, yang menunjukkan kalau dia seorang rasul. Seperti bukti-bukti yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Musa ada tongkat, dan tentunya bukti-bukti yang lain. Ya, Nuh ada bahtera, Saleh alaihissalam ada unta, ya, dan seterusnya. Itu yang mereka selalu katakan. Laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Kenapa tidak ada satu bukti yang bisa kami tengok dengan mata kepala kami sendiri, ya, yang menunjukkan kalau dia adalah seorang rasul yang diangkat oleh Tuhan ini. Jadi laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Ini juga kita katakan adalah kalimat yang keluar dari mulut mereka yang sangat mengherankan. Ya, yang sangat mengherankan. Baik, kenapa mengherankan ucapan mereka ini? Sebab sudah nyata bagi mereka bukti kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang salah satunya adalah diturunkannya kepadanya Al-Quran. Ya, diturunkannya kepadanya Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang kalimat-kalimatnya itu berbahasa Arab. Ya, yang mereka akui dan kagumi bahwa itu bukan ucapan Nabi, bukan karangan-karangan Nabi. Mereka tahu Nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi keluar dari lisannya kalimat-kalimat, ya, yang sangat agung, kandungannya sangat selaras dengan akal dan pikiran, membawa maslahat dalam kehidupan. Itu mereka akui. Ditambah lagi, ya, mereka ditantang bila mereka ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya sama dengan huruf-huruf dan kalimat-kalimat yang mereka bila berbicara dan menyusun kata, ya, maka ditantang oleh Allah, fa'tu bisuratin min mithlih, ya, mereka karanglah, mereka ciptakanlah, mereka datangkanlah satu surah kecil saja, satu surah pendek saja yang menyerupai Al-Quran. Padahal mereka adalah orang-orang yang berbangga dengan tata bahasanya, orang-orang yang bangga dengan kefasihannya, ya. Tapi namun mereka selalu tidak bisa, ya, menyanggupi tantangan Al-Quran untuk membuat satu ayat atau satu surah kecil saja seperti Al-Quran. Ya.
Tapi tetap mereka katakan laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Kenapa tidak diturunkan satu bukti atas kerasulannya dari Tuhannya? Maka ucapan ini kita bilang bahwa sekalian ucapan yang sangat mengherankan dari orang-orang kafir, khususnya orang-orang musyrik Mekah. Sudah itu sekalian, juga dari ayat ini kalimat yang mengherankan dari mereka adalah ucapan mereka mir rabbih, dari Tuhannya. Ya, berkatalah orang-orang kafir itu, kenapa ya tidak diturunkan kepada Muhammad satu ayat dari Tuhannya? Ya, dari Tuhannya. Kalimat dari Tuhannya ini adalah menunjukkan sekalian bahwa apa kata para ulama, su'ul adab, adab yang sangat buruk dari mereka, seolah-olah Tuhan yang disembah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berbeda dengan Tuhan yang mereka yakini dan percayai, ya. Jadi ini menunjukkan su'ul adab, menunjukkan adab mereka yang tidak sopan kepada Nabi dan juga tentu juga kepada Allah, ya. Sebab mereka mengatakan laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Kenapa tidak diturunkan kepadanya satu bukti nyata dari Tuhannya? Dan ini menunjukkan ya penghinaan mereka terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ayatun min rabbih. Padahal Tuhan mereka, Tuhan Nabi kita, Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Bapak sekalian, ucapan-ucapan mereka ini ya ditegaskan oleh Allah kepada Nabi kita tidak perlu ditanggapi. Ya, tak perlu ditanggapi. Apapun bukti yang mereka minta, wahai Muhammad, yang menunjukkan bahwa engkau adalah seorang rasul, tidak usah engkau tanggapi. Kenapa? Karena tugasmu bukan untuk menanggapi itu. Begitu kata sebagian ulama. Karena tugasmu bukan bukan menjawab dan memberikan dan menurunkan apa yang mereka minta sebagai bukti atas kerasulan. Bukan tugasmu itu, kata Allah. Tugasmu innama anta munzir. Tugasmu bahwa engkau hanya seorang yang memberi peringatan. Ya. Sampaikan kebenaran, ajak mereka kepada kebenaran itu. Dan sampaikan ancaman kepada mereka bila mereka tidak mau mengikuti kebenaran itu. Itu aja tugasmu. Innama anta ya, in alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan saja, kata Allah. Ya. Jadi tidak usah turuti kemauan yang mereka mintakan kepadamu untuk menurunkan satu bukti akan kerasulan. Ya. Jadi innama anta munzir. Jadi nggak usah tanggapi dan tak usah berkecil hati. Innama anta munzir. Tugasmu hanya memberi peringatan. Dan alasan lain kata para ulama sekalian, kenapa permintaan mereka ini tak perlu ditanggapi, ya kan? Sebab sudah terbukti juga dari sejarah-sejarah ya di masa lalu sebelum mereka ada orang-orang yang seperti mereka, ya. Ketika datang kepada nabinya yang diutus kepada mereka
meminta satu bukti nyata yang bisa mereka tengok dengan mata kepala mereka sendiri akan kebenaran kerasulan Nabi yang diutus kepada mereka, diturunkan dan nampakkan oleh Allah bukti-bukti tersebut, ya, tapi tetap saja bukti-bukti itu tidak menjadikan mereka beriman. Ya, tetap saja setelah diturunkan kepada mereka bukti-bukti yang bisa mereka tengok dengan mata kepala mereka sendiri, tidak menjadikan mereka beriman. Nah, jadi karena itu tidak perlu ditanggapi permintaan mereka ini, sebab bukti apapun dan sejelas apapun ya yang diturunkan kepada mereka nantinya itu tidak akan membuat mereka beriman. Dan sejarah di awal kenabian Rasulullah SAW pernah terjadi itu, di mana mereka meminta kepada Nabi, ya Muhammad, bila betul-betul engkau seorang Nabi, ya maka mereka meminta agar bulan itu dibelah, ya, insyiqaqul qamar tuh, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Mereka meminta kepada Nabi agar bulan itu dibelah, dan Nabi iyakan, ya, dan terbelah, Pak, dan terbelah. Tapi setelah kejadian itu ternyata terbukti bahwa mereka hanya meminta saja, berimannya tidak. Nah, karena itu kata para ulama, innama anta munzir. Tugas Muhammad hanya memberi peringatan. Ya, tidak usah engkau risau terhadap permintaan-permintaan mereka untuk diturunkan bukti sebagai ya tanda dari kerasulanmu. Lalu kata Allah, walikulli qaumin had. Walikulli qaumin had. Dan masing-masing dalam setiap kaum itu ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, hadin, yang kata-kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya sekalian, hadin itu aida'in. Setiap kaum ya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari generasi ke generasi, akan ada di sana orang-orang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadin, yang mengajak kepada petunjuk, atau dalam tafsiran Ibnu Abbas, da'in, orang-orang dai yang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada tauhid, ya, mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik kata para ulama, hadin di sini para anbiya atau para rasul, atau hadin di sini yaitu para ulama yang disebut dengan warasatul anbiya, pewaris para nabi, atau da'in kata Ibnu Abbas, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, menyembah Allah dan mentauhidkannya. Kemudian sekalian, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al. Dalam ayat ini sekalian, Allahu ya'lam, Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah di ayat yang lalu membuktikan kekuasaannya, di sini akan diuraikan kepada kita tentang keluasan ilmunya, ya, akan diterangkan kepada kita keluasan ilmunya. Allahu ya'lam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa maha mengetahui, dan pengetahuan Allah, sifat Allah maha berilmu, tidak dikaitkan dia kepada waktu. Jadi Allah
bersifat dengan sifat ilmu. Dalam artian ini adalah salah satu sifat dzatiyah kata para ulama yang tak pernah lekang dari Allah. Allah itu senantiasa maha tahu. Dan salah satu bentuk atau objek ya yang diketahui oleh Allah yang menunjukkan keluasan ilmunya yang tak berbatas, ma tahmilu kullu untha. Allah tahu apa yang ada di dalam kandungan setiap perempuan. Atau kata ulama, perempuan unsa di sini sekalian betina. Ya, unsa bisa diartikan perempuan dan bisa juga diartikan betina. Jadi ayat ini tidak tertentu kata para ulama ya kepada manusia saja. Jadi apa yang ada dalam kandungan ya betina hewan juga masuk dalam ayat ini. Jadi Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Allah senantiasa maha mengetahui apa yang dikandung oleh setiap betina atau setiap perempuan. Baik. Dan dijabarkan dalam tafsir para ulama sekalian, Allah mengetahui apa yang ada dalam kandungan setiap perempuan atau setiap betina, Pak. Ya, jenis kelaminnya, lakikah, perempuankah, jantankah, betinakah. Ya, berkulit putih atau berkulit hitam, bermata biru atau bermata biasa. Ya, tinggi atau pendek. Ya, sempurna atau cacat. Apalagi umurnya, ya kan, begitu juga rezekinya. Akan menjadi orang solehkah dia atau akan menjadi orang toleh, semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan ilmunya. Itu tafsirannya. Jadi Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Lalu kata Allah, wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui apa yang berkurang ya dan apa yang bertambah. Apa yang berkurang dan apa yang bertambah. Baik. Wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Bila kita kaitkan dia kepada kandungan yang ada dalam perut wanita atau dalam perut betina, Pak. Ya. Wa ma taghidul arham. Apa yang berkurang ya dalam rahim dan apa yang bertambah, ya, sebahagian ulama mencontohkannya wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Ya, ini salah satunya adalah berkurangnya masa kehamilan. Ya, berkurangnya masa kehamilan dari kebiasaannya. Ya, kalau manusia ya 9 bulan 10 hari, ya. Juga Allah tahu wa ma tazdad, dan bisa juga bertambahnya masa kehamilan itu. Ya, bisa bertambah juga masa kehamilan. Begitu kata para ulama contohnya. Atau juga dikaitkan dia kepada cairan, ya, kepada cairan. Wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Ya, cairan yang ada dalam kandungan atau dalam rahim wanita atau betina itu ada yang berkurang atau yang bertambah, semua juga itu ada pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan berkurang atau bertambahnya cairan tersebut, ya, maka akan berpengaruh terhadap janin yang ada dalam kandungan.
yang bila dia berkurang, kata para ulama, ini akan berpengaruh kepada janin sehingga dia bisa lahir dalam keadaan cacat, ya. Nah, atau juga dia bertambah sehingga lahir dalam kesempurnaan. Nah, seperti itu para ulama menjelaskannya. Wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Ya. Atau wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Sekalian berkurangnya masa haid dan berkurangnya masa nifas, atau juga bertambahnya masa haid dan begitu juga bertambahnya masa nifas. Ini contoh-contoh yang dijadikan para ulama ketika mereka menjelaskan tentang keluasan ilmu Allah berkaitan dengan kandungan yang ada dalam rahim perempuan atau betina. Lalu kata Allah, wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala ya ada acuan dan ukuran-ukuran yang sangat teliti yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah yang maha mengetahui yang ghaib, wasyahadah yang nampak, al-kabirul muta'al. Dia maha besar, lagi maha tinggi atau maha agung. Terakhir, Bapak sekalian, untuk malam ini, ya, ayat ini ditutup dengan dua nama dan sekaligus sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Kabir, Al-Muta'al. Al-Kabir kita katakan maha besar. Ya, kita katakan maha besar maknanya. Menurut sebahagian ulama, ya, menurut sebahagian ulama bahwa arti maha besar ini dalam makna yang mereka pahami yaitu maha besar dalam hal keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Itu menurut sebagian ulama. Jadi Allah maha besar maknanya Allah tuh maha besar keagungannya dan maha besar kekuasaannya. Akan tetapi Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih dalam Ihya dia jelaskan bahwa Al-Kabir, Allah maha besar, ya, kebesarannya itu dalam arti kesempurnaan zatnya. Ya. Al-Kabir, Allah maha besar dalam arti kesempurnaan zatnya. Atau dengan kata lain, kata mereka, kata beliau, maaf, kata Al-Imam Ghazali, yaitu kesempurnaan wujudnya. Itu makna Al-Kabir. Allah maha besar dalam pandangan Al-Ghazali adalah kebesaran wujudnya. Lalu kata beliau, ya, kesempurnaan wujud, ya, kesempurnaan wujud itu ditandai oleh dua hal. Ya, itu ditandai oleh dua hal, kata beliau. Salah satu adalah keabadian. Ya, adalah keabadian. Jadi Allah Al-Kabir, Allah maha besar, ya, dalam pandangan Ghazali, ya, kesempurnaan wujud Allah yang ditandai dengan keabadian, ya, dan sumber wujud. Dan sumber wujud. Kalau kita berbicara tentang, ya, kesempurnaan Allah yang ditandai dengan keabadian, Pak, ini sudah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha abadi. Huwal awwal wal akhir. Dia yang pertama yang tanpa permulaan, wal akhir, dia yang terakhir tanpa berkesudahan. Artinya berbeda dengan makhluk. Keberadaan kita di dunia ini, ya, keberadaan kita di dunia ini itu dimulai dengan ketiadaan, lalu diadakan dan berakhir dengan ketiadaan. Ya. Itu
pandangan Ghazali terhadap makna al-kabir. Sedangkan kalau kita berbicara tentang sumber wujud, ya Allah tuh ya maha besar, yang diartikan oleh Imam Al-Ghazali jadi kesempurnaan wujudnya, ya kesempurnaan wujud Allah SWT. Tadi kita bilang tadi ditandai oleh keabadian. Yang kedua bahwa Allah adalah sumber wujud, ya bahwa Allah adalah sumber wujud. Segala yang ada nih, ya segala yang wujud nih, ya pasti ada yang mewujudkannya, ya pasti ada yang mewujudkannya. Tak mungkin sesuatu yang wujud ada dia tanpa ada yang mengadakannya. Dan yang mengadakan itu adalah Allah. Allah itu maha sempurna wujudnya, sebab dia adalah sumber dari wujud. Apa saja yang ada di muka bumi ini, itu adalah sumbernya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih kurang makna dari Al-Kabir. Sedangkan Al-Muta'al, ya, sedangkan Al-Muta'al menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu makna dari kemahatinggian Allah itu tidak akan ada orang yang bisa atau yang setara dengannya. Ya, Allahul Muta'al, Allah yang maha tinggi, keagungannya, kekuasaannya, dan tidak akan ada satupun dari makhluk ini yang akan menyeimbanginya dan seterusnya. Wallahu alam. Demikianlah sekalian lebih kurang makna dari ayat kita malam ini, ya, yang kita sudahi dengan ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui yang gaib, maha mengetahui yang nyata, syahadah yang tampak, sebab dia maha besar, yang sempurna, ya kemahaagungannya, sempurna kekuasaannya, dan sempurna wujudnya, ditandai dengan keabadian dan sebagai sumber wujud, dan dia adalah maha tinggi yang tidak akan bisa dilampaui oleh makhluk manapun. Demikianlah, mudah-mudahan insyaallah ayat-ayat yang kita pelajari ini menambah keimanan untuk kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullah khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyak insyaallah. Ada soalan boleh kemukakan pada Ustaz insyaAllah. Silakan. Ternyata bertambah juga kita, Pak. Alhamdulillah. Berarti tak semuanya nonton bola. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya. Fadhalu. Abu Ahmad, indaka soal? Abu Ahmad, anta ma'ana? Baik. Nampaknya mungkin tak ada lagi nih, Pak. Nampaknya tak ada Ustaz, insyaAllah. Oke lah. Kalau begitu kita tangguhkan dulu kelas kita ini sampai malam ini, ya, sampai sini. Mudah-mudahan insyaallah Allah panjangkan umur kita dengan ketaatan dan kesehatan insyaallah, dan bisa kita lanjutkan ayat-ayat kita ini di pertemuan berikutnya. Dan kita sudahi pertemuan ini dengan doa kibarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Saya mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.